Di SMA Negeri 4 Palu sebagai salah satu sekolah pelaksana sekolah penggerak pada angkatan pertama dan sudah menerapkan kurikulum merdeka selama 3 tahun, berkomitmen untuk mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari strategi pengembangan peserta didik yang holistik. Kemampuan bernalar kritis dan kreatif menjadi dua dimensi penting yang tidak hanya diperlukan dalam proses belajar mengajar di kelas, tetapi juga dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Idris, guru seni budaya di SMA Negeri 4 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Praktik baik yang saya lakukan, mendesain panggung dengan menggunakan limbah tutup botol plastik. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema gaya hidup berkelanjutan. Praktik baik yang akan saya lakukan ini bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan berkarya melalui pengalaman baru, menumbuhkan sikap gotong royong, dan meningkatkan keterampilan sosial peserta didik dalam kerja kolaboratif, meningkatkan kesadaran lingkungan dan keberlanjutan peserta didik, belajar tentang pentingnya daur ulang dan menjaga lingkungan, meningkatkan kemandirian dan rasa tanggung jawab, menanamkan kesadaran sosial dan lingkungan, mendorong peserta didik untuk berkarya dengan cara yang kreatif dan inovatif, sambil tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kreativitas peserta didik dalam mendesain, tetapi juga menekankan pentingnya kritis dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien, sekaligus menanamkan kesadaran lingkungan. Dengan memanfaatkan bahan yang sering diabaikan seperti tutup botol plastik, peserta didik didorong untuk berpikir di luar kebiasaan dan menemukan cara-cara baru dalam menciptakan sesuatu yang berguna. Praktik baik ini merupakan strategi pengelolaan P5 di SMA Negeri 4 Palu. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah lingkungan, terutama yang berkaitan dengan sampah plastik, menjadi salah satu isu global yang mendesak. Limbah plastik telah menimbulkan banyak dampak negatif bagi ekosistem, termasuk pencemaran laut dan penurunan kualitas hidup manusia. Kondisi ini mendorong sekolah-sekolah untuk berperan aktif dalam menanamkan kesadaran lingkungan kepada peserta didik. Guru seringkali menghadapi situasi di mana peserta didik merasa bosan atau tidak termotivasi dalam pembelajaran tradisional yang bersifat teoritis dan tidak kontekstual. Untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik, pembelajaran berbasis proyek seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila menawarkan pendekatan yang lebih menarik dan relevan. Proyek mendesain panggung menggunakan limbah tutup botol plastik menjadi relevan karena tidak hanya mengasah kreativitas peserta didik, tetapi juga mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis tentang bagaimana mengatasi masalah lingkungan dengan memanfaatkan bahan yang umumnya dianggap tidak berguna. Peserta didik diajak untuk mengeksplorasi bagaimana peserta didik bisa membuat sesuatu yang bermanfaat dari limbah, sambil belajar tentang pentingnya daur ulang dan pengurangan sampah plastik. Mendesain panggung menggunakan limbah tutup botol plastik memberikan tantangan yang nyata dan menantang, di mana peserta didik dapat melihat hasil nyata dari upaya mereka. Guru dalam hal ini perlu menciptakan strategi yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai lingkungan dalam pembelajaran sehari-hari melalui proyek yang nyata. Berdasarkan dari situasi dan tantangan yang telah saya paparkan di atas, maka aksi nyata yang saya lakukan adalah menyusun rencana proyek yang terstruktur dengan jelas, mencakup tahapan proyek dari awal hingga akhir dengan menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, membangun kerjasama, berdiskusi dengan kepala sekolah. Silakan untuk berkreasi sesuai dengan apa yang diinginkan, kemudian bisa maksimal sehingga dapat memberikan, dapat menginspirasi teman-teman lainnya, bahkan memotivasi para siswa. Jadi selaku Kepala SMA Negeri 4 Palu, saya sangat mensupport apa yang akan dilakukan, terutama untuk mengikuti Jambore GTK 2024. Berdiskusi dengan rekan sejawat. Siap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Ada Ibu, ada Dina Noviana satu. Membagi peserta didik ke dalam kelompok kerja yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Setiap anggota kelompok diberikan tanggung jawab spesifik seperti pengumpulan material, desain konsep, perakitan panggung, atau komunikasi antar kelompok. Melibatkan peserta didik dalam proses pengumpulan limbah tutup botol plastik dari rumah dan sekolah sebagai bahan utama proyek. Mengajak peserta didik melakukan penyuluhan tentang daur ulang di sekolah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengurangi sampah plastik. Mengajak peserta didik untuk menggunakan aplikasi desain atau teknologi digital dalam merancang panggung secara virtual sebelum memulai perakitan fisik. Selain itu, peserta didik dapat didorong untuk mendokumentasikan proses proyek melalui video atau foto untuk mencatat perkembangan proyek dengan tujuan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dan memberikan peserta didik keterampilan tambahan dalam desain dan dokumentasi proyek. Memberikan sesi brainstorming di mana peserta didik diajak untuk berpikir kreatif dan kritis dalam mendesain panggung. Peserta didik diminta untuk mempertimbangkan bagaimana memanfaatkan limbah plastik dengan cara yang inovatif, estetis, dan fungsional. Guru juga bisa memberikan tantangan problem solving di mana peserta didik harus menemukan solusi untuk berbagai kendala yang mungkin timbul selama proyek. Dengan tahapan-tahapan di atas diharapkan dapat mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila secara efektif, mewujudkan dimensi bernalar kritis, kreatif, berkarya, dan gotong royong, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik di SMA Negeri 4 Palu. Agar peserta didik memahami pentingnya proses pembelajaran dan memberikan peserta didik kesempatan untuk belajar dari pengalaman peserta didik sendiri dan menggunakan karya peserta didik dalam kehidupan nyata di sekolah, sehingga peserta didik dapat melihat dampak nyata dari hasil kerja. Peserta didik diminta untuk merefleksikan pengalaman peserta didik dalam proyek, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, solusi yang ditemukan, serta bagaimana keterampilan berpikir kritis, kreatif, berkarya, dan gotong royong peserta didik berkembang. Hasil dari proyek ini, yakni panggung yang didesain dari limbah tutup botol plastik, bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sekolah seperti pentas seni, acara peringatan, atau kegiatan lainnya. Ini memberikan nilai praktis pada karya peserta didik. Jangka panjang, proyek ini diharapkan tidak hanya menciptakan hasil karya yang nyata dan fungsional, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila yang kuat dalam hal gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta kemampuan untuk berkarya. Juga berhasil memupuk rasa bangga dan percaya diri pada diri peserta didik, sekaligus menunjukkan bahwa setiap individu dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam menciptakan perubahan yang positif di lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Sam Zaini, Kepala SMA Negeri 4 Palu. Saya sangat mengapresiasi pembelajaran P5 yang telah dilakukan oleh Ibu Fitriani sebagai guru di SMA Negeri 4 Palu. Jadi Ibu Fitriani ini bukan hanya meningkatkan kreativitas peserta didik dalam mendesain, tetapi juga menekankan pentingnya kritis dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien. Nah, sehingga tentunya akan dapat sekaligus menanamkan kesadaran lingkungan khususnya di SMA Negeri 4 Palu dan terutama kepada peserta didik lainnya yang ada di Indonesia. Dan saya mensupport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minarni, guru PPKN. Melalui proyek P5 yang dilakukan Ibu Fitriani, siswa diajak untuk memahami isu-isu lingkungan seperti polusi plastik. Dan siswa belajar menerapkan solusi kreatif untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Zidan Fatah dari kelas 12A. Dengan mendesain panggung dengan menggunakan limbah tutup botol plastik, dapat membuat kami terdorong untuk berkarya dan lebih kreatif lagi. Dan pastinya bikin kita lebih peduli dengan lingkungan sekitar.